ada hal yang aneh dalam hidup kita bisa kelihatan makmur, teratur, serba bisa, padahal rekening kita isinya deg-degan, kayak sinetron episode terakhir. Dan sering, bukan karena gaji kecil, bukan karena boros, tapi karena satu hal yang kelihatannya sepele, itu dia Pay Later, sebuah fitur ajaib yang mempersatukan dua perasaan, senang di awal, merana di belakang. Pay Later itu kayak teman yang kelihatannya baik, dia bilang, tenang, bayarnya nanti aja. Tapi kalau sudah jatuh tempo, dia berubah jadi debt collector pribadi. Pertanyaannya, Pay Later ini sebenarnya solusi atau jebakan yang dibungkus cantik? Mari kita mulai dengan sebuah cerita. Bayangin kamu lagi pulang kerja, capek, kepala rasanya rungkat. Padahal gaji baru cair 3 hari yang lalu, tapi entah kenapa, dompet rasanya hambar. Kamu buka HP, scroll marketplace, tiba-tiba ada flash sale. Barang impian kamu diskon 40%. Dan di bawah tombol beli sekarang ada tulisan kecil. Bayar tanggal 25, tanpa bunga, tanpa ribet. Tiba-tiba otak kamu bilang, bro, itu diskonnya gede, lumayan. Nanti juga digaji lagi, ayolah, treat yourself. Dan klik. Klik kecil itu adalah awal dari drama besar. Orang kira Pay Later itu metode pembayaran, padahal sebenarnya itu produk psikologi. Fitur ini bermain di 3 titik lemah manusia. 1. Kita merasa uang masa depan itu lebih banyak daripada uang hari ini, padahal sebenarnya sama. Tapi otak kamu aja yang suka halu. 2. Kita meremehkan beban kecil, cuma 80.000 per bulan, kecil. Masalahnya, kecil tapi banyak, ujung-ujungnya nangis. 3. Kita lebih fokus ke nikmat sekarang daripada sakit nanti. Pay Later sering disebut membantu, tapi dia membantu kayak mantan toksik. Tenang, aku bantu kamu, tapi nanti kamu bayar aku 10 kali lipat ya. Perangkapnya apa aja? 1. Cicilan kecil yang menipu, misalnya cicilan A, 19.000 per bulan, cicilan B, 35.000 per bulan, cicilan C, 50.000 per bulan. Kecil ya, tapi coba totalin. Wah, kok dari 19.000 bisa jadi 4 juta? 2. Tanggal tagihan yang random, Pay Later A, tanggal 5, Pay Later B, tanggal 17, Pay Later C, tanggal 25. Dan hidup pun jadi, setiap tanggal itu ada yang nagih. 3. Pengingat yang manis seperti crush. Halo, kamu masih punya limit nih. Halo, ada promo khusus buat kamu nih. Itu bukan perhatian, tapi itu jebakan Batman. Ini cerita nyata dari banyak pekerja muda, gaji UMR, cicilan HP, cicilan keyboard gaming, cicilan baju, cicilan ongkir gratis, cicilan yang cicilannya dicicil. Akhirnya setiap dapat gaji muncul kalimat, ini uang saya kok kayaknya cuma numpang lewat ya. Padahal kerja 30 hari, tidur cuma 5 jam, rambut rontok, tapi uang lewat kayak angin AC mall. Dan ironisnya, semua karena 2-3 klik Pay Later. Pay Later bukan masalah kalau dipakai untuk kebutuhan, jumlahnya kecil, kamu punya catatan dan kamu bayar tepat waktu. Masalahnya, rata-rata orang punya 2-4. Pay Later nggak pernah nyatet cicil barang yang tidak butuh, menganggap nanti dapat gaji adalah solusi. Pakai Pay Later buat makan, nongkrong, kopi, dan skincare. Ini bukan manajemen keuangan, tapi ini manajemen kerusakan. Dan lama-lama, hidup jadi seperti menambal ban bocor sambil ngebut. Oke, sekarang bagian paling penting, bagaimana biar hidup kamu bisa lepas dari jebakan manis Pay Later? 1. Stop. Pakai. Untuk hal yang habis dalam 1-3 hari, makanan, nongkrong, ongkir, skincare harian.
itu bukan untuk dicicil. 2. Batasi maksimal 1 paylater aktif. Saran kuat sih jangan sampai punya paylater, tapi kalau terpaksa, cukup 1. 3. Buat dompet darurat 200.000. Ini dompet untuk hal-hal kecil yang biasanya bikin kamu pay later in. 4. Setel notifikasi tagihan di 1 hari tertentu. Kalau bisa, samain tanggal gaji. 5. Catat cicilan, boleh pakai kertas, notes HP, atau Google Sheet sederhana. Yang penting kamu lihat. 6. Hentikan nyicil diri sendiri. Belanja karena reward itu kebohongan manis. Reward paling bagus itu hidup tenang, tagihan minim, dan dompet yang tidak drama. Pay later itu seperti api. Kalau kecil, hangat. Kalau besar, membakar rumah. Dan kalau kamu sedang menonton video ini, mungkin kamu sedang di titik ingin berubah. Ingat, gaji kamu adalah kerja keras kamu. Jangan sampai slipnya hilang cuman karena 3 tombol. Check out, cicilan, konfirmasi. Dompet waras selalu ada buat bantu kamu pelan-pelan balik ke hidup yang lebih tenang. Kalau kamu relate, tulis di komentar. Dompetku harus waras. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waras, tetap merdeka finansial.